apa kabarnya Anda? Senang sekali saya Ayu Landari dapat menjumpai Anda kembali dalam Bincang 56. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai peran dana desa dalam menekan wabah COVID-19, tentunya bersama Kepala atau Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Edi Mulyadi. Apa kabar Pak Edi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbincang kembali ini bersama Pak Edi tentunya. Kita akan membahas mengenai peran dana desa dalam menekan COVID-19. Namun sebelum itu saya tertarik ingin mengetahui terlebih dahulu Pak Edi, ini terkait realisasi perencanaan ataupun penyaluran betul dana desa sudah sejauh mana, mengingat juga memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan terus mencari terobosan bagaimana menemukan mekanisme yang tepat tentunya untuk mempercepat penyaluran dana desa. Tidak hanya uang itu masuk secepatnya ke kas, namun juga perlu memastikan uang tersebut bisa segera digunakan untuk pemanfaatan semuanya begitu. Nah, sejauh ini seperti apa realisasinya? Baik, terima kasih Mbak Ayu, pemirsa sekalian. Terkait dengan perkembangan penyaluran dana desa di Kalimantan Barat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tentu kita harus refresh dulu bahwa dana desa di Kalbar pagu awal yang ditetapkan pada akhir November tahun 2019 adalah 2,042 triliun. Itu untuk Kalimantan Barat. Sampai dengan saat ini, tanggal kemarin, yang sudah salur di Kalbar itu sebanyak 66,48% dari pagu tahap pertama. Kalau tadi 2,042 itu adalah secara tahunan, ya, pagu awal. Tetapi pada penyaluran tahap pertama, karena dana desa itu penyalurannya 3 tahap. Tahap 1 40%, tahap 2 40%, dan tahap 3 20%. Nah, untuk 40% tahap pertama sampai dengan saat ini sudah tersalur 66,48% atau nilai rupiahnya yang membuat percepatan desa yang satu sudah mendapat sedangkan yang satu lagi belum itu. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan sampai hari ini masih 700 lebih desa yang belum salur. Pertama, secara spesifik ada satu kabupaten yang sampai hari ini belum ada satupun melakukan proses penyaluran, yaitu Kabupaten Bengkayang dengan jumlah desa 122 desa. Di Kabupaten Bengkayang ini ada permasalahan yang berbeda dengan kabupaten yang lain karena terkait dengan penetapan peraturan bupati. Yang sampai hari ini sebagaimana kita pahami bupatinya masih di PLH-kan. Aturan kita di Kemenkeu dan juga tentu dari aspek pengaturan yang juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, PLH belum punya kewenangan untuk menandatangani perbu. Nah, itu sekarang dalam proses, kami sedang menunggu semacam fatwa dari Kemendagri terkait dengan kewenangan PLH untuk bisa menandatangani perbu. Jadi salah satu persyaratan belum bisa dipenuhi oleh Bengkayang. Oke, itu salah satu desa. Kabupaten di Kalimantan Barat. Kabupaten di Kalimantan Barat. Bagaimana dengan kabupaten lainnya? Yang lain masalahnya sebetulnya klasik ya, seperti mungkin beberapa kali saya sampaikan di forum seperti ini, di Bincang 5 dan juga di forum yang lain. Pertama tentu kecepatan dan tentu pemahaman dari stakeholder, baik itu di tingkat desa maupun juga di tingkat-tingkat di atasnya. Jadi kecepatan untuk membuat peraturan desa, kemudian juga proses verifikasi yang dilakukan baik oleh tingkat kabupaten maupun juga di kami kan perlu waktu juga, itu yang menyebabkan sampai hari ini tadi masih cukup banyak desa yang belum tersalur. Dan itu batas waktu untuk tahap kedua hingga bulan apa Pak Edi? Kalau ketentuan awal itu sampai dengan Juni ya, sampai dengan Juni tahap pertama. Tapi tentu dengan adanya kondisi ini akan berubah ya, terutama untuk beberapa terkait percepatannya. Sampai bulan Juni itu untuk tahap pertama ya. Baik. Nah, upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyaluran dana desa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini seperti apa Pak Edi? Ya, mungkin harus kita bedakan. Kita dalam kondisi normal dulu, kami dulu sudah melakukan beberapa upaya. Pertama tentu kami secara kelembagaan, kami mendatangi beberapa kabupaten, memberikan pemahaman
yang masuk kepada semua kepala desa saya lakukan di Kapuas Hulu, kemudian juga terakhir sebelum COVID ini terjadi ataupun mewabah di Sambas dan beberapa kabupaten lain. Nah, saya sangat senang karena itu merupakan forum yang bisa dilakukan untuk betul-betul mendengar dan bisa merespon langsung bagaimana keluhan, bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh kepala desa, para camat, dan stakeholder yang dari daerah. Jadi kita lakukan proses seperti itu yang pertama. Yang kedua, kami juga terus berkomunikasi dengan para bupati, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan terakhir kami melakukan video conference. Ya, ini sudah zaman COVID. Video conference dengan semua kepala dinas PMD dan juga kepala dinas BKD ataupun yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Jadi berbagai upaya kita lakukan, termasuk kita juga hasilnya alhamdulillah ini progresnya cukup bagus ya. Kalau nggak salah 3 minggu yang lalu belum sampai 66, kalau nggak salah di bawah 50%. Jadi cukup bagus ininya pergerakannya. Dan mudah-mudahan ini terus bisa lebih cepat lagi, apalagi dengan kondisi sekarang, karena ada beberapa relaksasi yang kita akan terangkan mungkin nanti dalam perbincangan selanjutnya. Tentunya dana desa juga ini bisa digunakan ya Pak Edi ya, untuk penanganan COVID-19 begitu. Nah, seperti apa penggunaan dana desa yang bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 ini, dalam bentuk apa dan dasar hukumnya juga seperti apa? Ya, gini. Dana desa itu adalah satu dana yang merupakan bagian dari transfer pusat ke daerah atau TKDD. Salah satunya dana desa. Nah, dalam komponen dana desa yang disalurkan ke daerah itu tentu ada setidaknya ada 4 komponen. Ada dana desa dari komponen alokasi dasar, ada afirmasi, ada kinerja, ya ada satu lagi. Nah, itu komponennya. Nah, aturannya adalah 20. Nah, komponen dalam dana desa yang sekarang ini itu justru didorong untuk ikut bisa menekan dampak yang terkena ke masyarakat desa terkait COVID-19. Nah, bentuknya pertama, dana desa fungsi awalnya tentu untuk membangun desa ya, baik itu membangun infrastruktur, kemudian juga pemberdayaan, termasuk juga BMDes dan lain-lain. Nah, sekarang itu arahnya ada 2. Pertama, untuk bisa dibelanjakan dalam kaitannya dengan bagaimana menekan penularan ataupun perkembangbiakan dari COVID ini dengan cara uang itu bisa dibelikan untuk peralatan kesehatan, untuk kebersihan masyarakat, untuk membangun beberapa fasilitas yang menunjang supaya kasus COVID-19 tidak terus menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa digunakan juga, bahkan diarahkan supaya betul-betul secara ekonomi meminimalisir mereka yang terdampak ya dari kondisi COVID-19 ini. Jadi istilahnya adalah diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai desa. Bantuan langsung tunai desa. Namanya BLT desa. Betul, dan itu juga memang sudah diutarakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDRT ya, Bapak Abdul Halim Iskandar. Nah, ini dananya untuk seluruh Indonesia ada berapa triliun? Ya, gini. Keseluruhan dana desa memang ada pengurangan kemarin dari 71 sekian triliun, kemudian dengan adanya realokasi ini, dengan terbitnya Perpres 54 dan PMK 35 berkurang sekitar 810 miliar, jadi sekarang 70 triliunan. Nah, konsekuensinya pengurangan itu akan disebar ke seluruh desa dan yang terkena pemotongannya adalah komponen yang pertama. Tadi kan saya sampaikan ada 4 komponen, yaitu yang dikurangi adalah komponen alokasi dasar, itu yang berkurang. Kalau nggak salah komponen yang berkurangnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak karena nasional ya. Jadi asalnya alokasi dasar itu 662,8 juta menjadi 651,9 juta. Itu penyesuaiannya di situ sebetulnya. Nah, kemudian dari dana yang itu tentu yang akan digunakan untuk BLT tunai itu maksimal 35%
bukan dari 336 ya, tapi dari bukan dari 661 tadi, tapi dari keseluruhan dana desa yang disalurkan ke desa itu. Oke, 35% bagi maksimal desa yang menerima di atas 1,2 M ya? Iya, karena beda-beda porsinya. Beda-beda, betul. Betul. Nah, ini ada sekitar 12,3 juta kepala keluarga yang akan menerima di seluruh Indonesia untuk BLT COVID-19 dari dana desa 22,4 triliun yang digelontorkan. Untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, berapa anggaran yang diterima dari dana desa secara keseluruhan, dan juga ada berapa kepala keluarga yang menerima BLT ini? Oke. Pertanyaannya terkait dengan jumlah yang akan disalurkan di Kalbar setelah dilakukan realokasi tadi, saya sampai hari ini belum punya daftar secara lengkap. Jadi tentu akan ada pengurangan dari 2,042 triliun akan berkurang. Mungkin saya angkanya belum dapat ya, karena itu akan menjadi lampiran dari nanti yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, tapi kalau dari sisi jumlahnya juga, ini kami Kementerian Keuangan fungsi pokoknya tentu melaksanakan proses penyalurannya. Nah, bagi siapa yang akan menerima berapa jumlahnya, ini menjadi ranahnya Kementerian Desa dan tentu pemerintah daerah. Jadi sampai hari ini di Kalbar ini kami belum tahu berapa jumlah keluarga penerima manfaat yang akan menerima BLT tunai desa ini. Dan pastinya tiap desa akan datanya tidak sama begitu ya, disesuaikan dengan. Pasti kalau kita perhatikan dan kalau kita ikuti perkembangan baik di media massa mainstream maupun juga media sosial, proses penetapan siapa yang akan menerima ini tentu sangat berliku kalau saya perhatikan ya, karena memang yang terlibat banyak. Pertama, yang terlibat sesuai dengan ketentuan PMK 40 adalah kepala desa dan aparatnya. Ya, ketentuannya sebetulnya yang bekerja untuk mendapatkan siapa yang akan menerima itu mereka. Tapi di lain pihak juga ada dana dari Kemensos atau Dinas Sosial, yaitu DTKS, ya, data penerima kesejahteraan sosial yang mungkin selama ini sudah berjalan. Nah, ketentuan yang sangat spesifik untuk BLT desa ini adalah mereka yang tidak, salah satunya ya ketentuannya adalah mereka yang tidak menerima bantuan lain. Jadi kalau di desa itu dia miskin, tetapi dia sudah menerima dari bentuk bantuan yang lain, baik dalam bentuk PKH, kemudian juga kartu sembako, dan juga dia mungkin juga ikut kartu prakerja, dia tidak berhak atas BLT tunai ini. Oke, jadi siapa yang berhak menerima? Nah, berarti ini? Di luar itu. Di luar itu yang tidak punya pekerjaan ataupun. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di PMK 40, target kita itu adalah keluarga miskin yang terdampak. Jadi bisa jadi keluarga itu sebelum ada COVID mereka tidak miskin dan tidak berhak untuk mendapatkan PKH, kartu sembako gitu ya. Nah, dengan adanya COVID mereka terdampak, jadi mereka masuk jadi miskin. Ini satu. Yang kedua adalah memang dengan adanya COVID ini mata pencahariannya hilang. Dan kita lihat banyak ya, apalagi mata pencaharian yang sifatnya itu betul-betul harian gitu ya, mereka bekerja hari ini untuk makan besok gitu ya. Itu tentu beberapa profesi ini banyak yang hilang. Nah, ini berhak juga. Yang berikutnya adalah tadi mereka ini tidak terdata di DTKS, data yang dari Dinas Sosial. Jadi tentu nanti pada saat penyaluran menggunakan data sosial, Kemensos atau Dinas Sosial mereka tidak kebagian, maka dia berhak di sini. Dan terakhir adalah anggota keluarga yang di dalam keluarganya itu ada anggota yang rentan sakit, seperti lansia, gitu, sakit menahun atau dan lain, itu juga berhak untuk mendapatkan itu. Itu target. Tapi kriterianya harus tinggal di desa itu. Harus tinggal. Nah, jadi kalau bukan orang desa itu ya jelas tidak berhak. Untuk besarannya sendiri, benarkah 600.000 yang akan diterima per bulannya oleh satu kepala keluarga selama 3 bulan? Ya, betul. Besarannya 16.000 akan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan. Lantas jika nanti pandemi COVID masih berlangsung lewat 3 bulan, bantuannya akan terus mengalir? Sampai hari ini saya tidak mau berandai-andai ya. Tapi tentu kita semua berharap jangan sampai terus berlanjut gitu. Tapi saya yakin kita, pemerintah selalu respon
selalu mengevaluasi berbagai kebijakan dan perkembangan terkini. Oke, baik. Lantas kemudian bagaimana Pak Edi jika suatu desa menggunakan dana desa lebih dari yang diperbolehkan, misalnya tadi di atas anggaran 1,2 miliar boleh menggunakan maksimal 35% begitu. Nah, ini melanggar atau seperti apa? Enggak melanggar. Di PMK 40 itu ada ininya, ada ketentuannya. Jadi pada saat suatu desa mungkin jumlah orang yang berhak, artinya tidak menerima PKH, tidak menerima sembako, dan tidak juga ikut kartu prakerja, sebut saja lebih 35%, itu ada ruang Pemda atau desa bisa melakukan lebih dari 35%, tapi tentu dengan persetujuan kepala daerah. Harus ada persetujuan kepala daerah ya? Iya, sudah persetujuan kepala daerah. Oke, baik. Tapi saya secara pribadi tadi coba berhitung, saya pikir mestinya enggak gitu. Tidak lebih 30%, karena data orang miskin yang sebelumnya itu mestinya secara teori sudah terdata. Jadi sebetulnya kena yang terdampak saja yang berhak ini. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Oke, untuk penyalurannya sendiri nanti uang tersebut masuk ke kas daerah seperti biasa, nanti didistribusikan langsung ke orangnya atau seperti apa? Ya, mekanismenya sebetulnya sama dengan mekanisme yang diatur di 205. Jadi nanti dari rekening kas negara itu langsung ditransfer ke rekening kepala desa, ya, rekening desa. Kemudian pada saat bersamaan juga secara administrasi juga disampaikan ke rekening kas daerah RKD. Nah, setelah masuk di rekening kas desa, uang ini bisa dilakukan dibagi ya. Format pembagiannya dimungkinkan melalui 3 cara. Pertama bisa memang cash, yang kedua bisa cashless gitu ya. Kemudian juga bisa transfer. Ini mungkin akan tergantung pada masing-masing desa. Tapi harapan kami di Kemenq kalau bisa cashless lah, atau setidaknya kita transfer. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak dikehendaki secara ketentuan. Oke, baik. Untuk pengawasannya sendiri Pak Edi, supaya memang tepat sasaran begitu, kan tadi sudah ada sih ketentuannya, yaitu yang tidak menerima bantuan sebelumnya. Namun bagaimana untuk memastikan bahwa keluarga tersebut memang layak menerima bantuan gitu? Begini, kalau bicara layak tidak layak, tepat tidak tepat sasaran, ini tentu harus kita cermati dalam prosesnya. Nah, di PMK itu juga bicara mengenai bagaimana mekanisme, termasuk juga diatur di Kemendes, peraturan Kemendes. Pertama, kepala desa dan BPD, pertama yang mendata yang miskin ini itu, yang terkena ini adalah kepala desa dan tentu aparatnya, ada relawan yang ditunjuk untuk itu oleh desa, oleh kepala desa, melakukan pendataan. Mungkin dari rumah ke rumah gitu ya, dari RT ke RT. Nah, kemudian hasil pendataan ini disusun bersama, ya, dimusyawarahkan dengan BPD, ya, Badan Permusawarahan Desa. Kemudian mereka menuangkan dalam berita acara. Kemudian juga nanti daftar ini disepakati bersama antara kepala desa dan juga BPD. Kemudian dilakukan perubahan APBDes, ya, sehingga nanti berarti 600.000 ya, kali berapa kepala keluarga, kemudian jumlah ini harus dimasukkan di revisi APBDes atau perubahan APBDes. Nah, kemudian bagaimana mengontrolnya? Nah, di sini tentu ada peran dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, termasuk mencermati. Karena kenapa? Karena kan ada 2 data. Jangan-jangan data yang disepakati tadi ada juga di data yang DTKS tadi dari Dinas Sosial. Maka perlu dilakukan overlay ya, di-overlay begitu sehingga tidak ada yang double. Itu. Jadi tugasnya itu dilakukan di tingkat desa dengan pengawasan dari pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dari aspek tata kelola yang lain. Nah, Kemenq, kemudian juga Kemendes dan Pemda juga punya fungsi dan peran masing-masing. Kemenq kami di perbendaharaan mengawasi dan memastikan pertama proses penyalurannya memang kalau bisa secepat-cepatnya, tentu apabila semua persyaratan yang diatur dalam ketentuan itu terpenuhi.
Satu. Kemudian juga pemerintah daerah juga punya peran. Pertama tadi mengawasi dari sisi validitas dari data yang diusulkan itu. Yang kedua dari proses pelaporan dan lain-lain. Kemendes tentu memantau. Nanti saya nggak tahu, Kemendes kan mungkin di daerah sangat terbatas personilnya, tapi tentu punya formulasi yang lain untuk bisa memantau bagaimana kondisi yang terjadi. Baik, Pak Edi, ini kan anggarannya 600.000 per bulan bagi satu kepala keluarga. Betul. Penerima BLT. Kalau untuk bantuan lainnya selain penanganan COVID-19 besarnya sama tidak? Yang lain yang mana? Seperti prasejahtera PKH, betul. Iya. Itu berapa? Ya, PKH mungkin harus kita lihat bagaimana, saya tidak begitu persis satuannya, tapi yang jelas ada kebijakan PKH kalau tidak salah diberikannya itu setiap 3 bulan sekali ya. Nah, sekarang dipercepat pemberian itu. Jadi sebenarnya kalau 3 bulan sekali, nanti dengan dipercepat maka ada beberapa, asalnya sebut saja kalau 1 bulan itu 200.000, kalau 3 bulan sekali itu kan berarti 600.000 ya, ya kan. Kemudian bisa kalau dijadikan sebulan sekali dipercepat, berarti yang asalnya 600.000 3 bulan jadi 600.000 juga. Tapi mungkin secara detail angka-angka ini perlu dicek kembali. Karena saya secara ketentuan lebih detail mengenai itu saya tidak pegang, dan mungkin ini kewenangannya ada di Kemendes dan di Kemendes di Dinas Sosial. Apakah ada kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan pengaturan pengelolaan dana desa ini tadi sudah ada perubahan dari PMK 205 menjadi PMK 40. Tentu pertimbangannya itu ada beberapa aspek. Pertama, pertimbangan karena di yang lama itu tentu tidak akan mengatur mulai COVID, itu pertama. Yang kedua, kondisi yang dihadapi, proses penyalurannya kan tidak normal. Yang kedua. Yang ketiga, kondisi keuangan negara juga kan memang pasti dalam kondisi tertekan. Ya, oleh karena itu ketika kondisi ini maka dilakukan perubahan. Itu yang pertimbangannya. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kemudahan dari sisi karena kondisi yang tidak normal ini memaksa kita atau mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian dari proses. Nah, pertama, proses ini ada kemudahan dari aspek persyaratan. Tadi kan kalau kita lihat konsepnya, pada saat dialokasikannya berubah, yang awalnya kan tidak ada BLT desa. Betul. Nah, di APBDes kan belum ada. Nah, tapi karena kondisi ini jadi ada. Nah, padahal proses mengadakan ini harus ada di APBDes. Nah, APBDes sendiri mestinya kan kita terima duluan nih perubahannya itu, tapi DJPB itu memberi kelonggaran. Oke, yang penting Anda salurkan aja dulu perubahan APBDes-nya, silahkan setorkan ke kami, ya, upload ke aplikasi Ombudsman kami, itu paling lambat pada saat pencairan dana desa tahap ketiga. Waktunya lumayan cukup lama kan? Tahap ketiga, itu yang pertama. Jadi keringanan ataupun relaksasi dari si dokumen. Nah, yang kedua, kalau kemarin kan ada batasan waktu. Contoh tahap pertama itu Juni tadi ya, Juni. Nah, sekarang tidak ada lagi tahapan batasan waktu terakhir itu. Jadi bagi mereka yang sampai tahap mestinya tahap akhir, pencairan tahap pertama belum bisa, itu mentok kalau PMK 205. Kalau sekarang sudah tidak lagi, jadi tidak dikasih batasan akhir, jadi sepanjang tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga memberikan kelonggaran dari sisi proses ataupun waktu pencairannya. Kalau dulu 205 pada saat dokumen itu lengkap, maka Pemda atau desa harus menunggu waktu ya 5 hari kalau tidak salah. Jadi, karena kenapa? Karena ada rencana harus menyetorkan rencana penarikan dana, ada RPD namanya secara teknis. Jadi sekarang begitu dokumen lengkap, maka KPPM bisa langsung membayar. Ya, begitu SPM disampaikan, kemudian SP2D bisa diterbitkan tanpa harus menunggu jeda karena tidak ada kewajiban menyampaikan rencana penarikan dana atau RPD. Itu setidaknya ada 3 kemudahan tadi untuk merespon kondisi yang sekarang ini. Karena kalau mengikuti aturan normal ini agak panjang waktunya, agak perlu waktu. Padahal
kita semua menghendaki prosesnya cepat, respon pemerintah itu cepat. Ini pun walaupun sudah kita diupaya secepat mungkin sampai hari ini belum ada. Mestinya kan tadi April ya, tapi sampai hari ini belum ada. Nah itu kira-kira masalahnya? Begini, jadi masalahnya kan kondisi tadi. Cuma begini, karena di aturan ini memungkinkan begini, karena mereka yang sudah salur tahap pertama tadi kan datanya sudah ada 1.300-an ya, 1.300 desa sudah salur. Bagi mereka ini kan sudah salur dari kas negara, sudah ada di kas desa. Kalau masih di kas desa, uang ini belum dipakai, ini bisa mereka menggunakan untuk BLT. Boleh. Jadi silahkan. Jadi memungkinkan. Jadi kalau memang mereka sekarang sudah dipegang uangnya oleh kepala desa, sudah ada di kas desa, tapi belum dibelanjakan sesuai ketentuan yang lama, itu dipersilahkan untuk digunakan untuk BLT. Jadi sebetulnya secara kalau ini ada ya, artinya kecuali kalau sudah habis digunakan untuk kepentingan sesuai perencanaan semula ya, mungkin harus menunggu nanti yang kedua ya. Tapi kalau mereka yang belum salur satu nih, tahap satu belum salur, otomatis ini langsung untuk BLT. Jadi ada ruang sebetulnya kalau masih di kas desa, silahkan gunakan langsung untuk BLT. Laporannya nanti untuk tahap kedua saja nanti dilaporkan. Laporannya belakangan gitu ya? Nah, nanti untuk tahap kedua. Bantuannya jadi dulu. Kita sebetulnya juga ada kendali ya. Walaupun tahap awal ini kelihatannya memang kita sangat rileks, direlaksasi begitu ya. Tapi dalam tahap-tahap berikutnya kita pastikan akuntabilitasnya, dokumentasinya bisa dilengkapi dengan baik. Oke, bagaimana dengan desa yang belum menerima bantuan seperti tadi di Kabupaten Bengkayang yang bermasalah hingga saat ini begitu? Ya tentu pertama dari sisi kelengkapan dokumen yang di awal saya sampaikan tadi itu dalam proses ya, artinya kami terus berkomunikasi baik dengan Kemenkyu maupun juga kawan-kawan Kemenkyu di Jakarta juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena sekarang kami masih menunggu surat dari Kemendagri yang intinya adalah memberi kewenangan ya, memberi penegasan bahwa PLH itu punya kewenangan untuk menandatangani peraturan bupati. Itu yang kami tunggu. Pada saat itu ada, tentu kawan-kawan di KPPN untuk kalau dokumen sudah masuk siap untuk menyalurkan. Nah, kemudian yang perlu juga diwaspadai dan tentu ini menjadi concern bersama kami dan stakeholder yang terkait supaya Bengkayang ini paralel saja. Jangan menunggu. Artinya begini, pendataan segera lakukan. Proses konsultasi dan kesepakatan dengan BPD dilakukan agar APBDes bisa juga diterapkan segera. Jadi itu himbauan kami ya, sehingga nanti pada saat nanti kewenangan itu memang sudah diberikan ataupun sudah ada penegasan dari Kemendagri, ini langsung bisa jalan. Memang ini agak waktunya strict ya, artinya sangat sempit ya. Jadi oleh karena itu saya mungkin sampaikan kawan-kawan di Bengkayang ini coba manfaatkan waktu yang tersedia ini untuk lakukan semua yang diperlukan secara paralel saja, jangan sampai menunggu sekuensialnya. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk melengkapi berbagai dokumen agar pada saatnya nanti bisa langsung ready. Oke, baik. Nampaknya tidak hanya di Kabupaten Bengkayang desa yang belum menerima dana desa ini, tapi juga ada 1.319 desa yang belum 700 dong. Oh 700, maaf 712 desa, ya 12 desa. Ini di kabupaten mana lagi dan masalahnya apa? Datanya ada, saya punya datanya ini. Baik. Datanya ada ini kalau ini desa yang masih belum salur 712 desa. Itu yang terbanyak ini ada di Sintang. Di Kabupaten Sintang. Yang terbanyak di Sintang dengan jumlah desa yang belum salur 245 desa. Oke. Dari jumlah desa di Sintang itu 390. Nah, kemudian urutan terbanyak kedua itu ada di mana ini? Kapuas Hulu. Ada di Kapuas Hulu, dan yang terbanyak ketiga ini tentu di Bengkayang ya, semuanya belum
Baik. Kemudian yang paling kecil atau yang perlu kita apresiasi barangkali yang semuanya sudah salur tahap pertama, ini terima kasih ke Sekado dan juga ini kelihatannya Mempawah. Tiap desa tentunya mempunyai masalah tersendiri kenapa betul. Anggaran tersebut, dana tersebut tersalur begitu ya. Tadi kembali lagi mungkin saya sedikit mengulang. Permasalahan ini sebetulnya sudah sering kita bahas, sering kami sampaikan ke stakeholder, baik ke pemerintah, dinas PMDes provinsi dan juga dinas PMDes kabupaten dan juga ke Pak Bupatinya. Tapi kan ini berjenjang desa, kemudian juga di situ ada kecamatan, di situ ada PMD, di situ ada BPKAD. Jadi setidaknya ada 4 simpul yang harus juga ikut melakukan proses dari rangkaian kegiatan bagaimana menyiapkan dokumen ini. Kalau kami itu ada norma waktu di DJPB pada saat ini kan yang mengupload dokumen itu ada di pemerintah daerah, yaitu di PMDes dan di BPKAD. Mereka yang mengupload ke SPAN kami, ke aplikasi yang kami sediakan untuk proses pencairan itu, mereka yang mengupload. Kemudian kawan-kawan di KPPN ini melakukan pengecekan dari semua data yang ada itu. Nah, biasanya begitu masuk ke kami ada norma waktu begitu lengkap, kami terbitkan SPM, langsung juga bisa kita terbitkan SP2D dalam waktu normalnya tadi ada RPD, ada 5 hari, tapi dalam kondisi sekarang kan tidak ada RPD lagi. Sebetulnya begitu SPM keluar, bisa segera diterbitkan SP2D-nya, surat pencairan dananya. Langsung proses transfer dari rekening kas negara ke rekening kas desa atau ke rekening kas desa itu tadi. Sebetulnya cepat kalau di kami. Masalahnya ini ada di stakeholder yang lain. Jadi perlu diluruskan juga nih, karena ada beberapa statement dari beberapa pihak yang saya perhatikan di media, itu ada kecenderungan ini Kemenkyu memperlambat. Sejujurnya dan kami sampaikan, kami justru yang mengoprak-ngoprak mereka itu kami. Oke, nampaknya memang untuk SDM-nya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena di sana ada pihak KPPN dan Kanwil yang siap memberikan bimbingan. Betul, dari pihak kami selalu, kami bahkan kemarin ada WA group juga ya, supaya apa sih masalahnya segera respon ke kami. Dengan adanya penyesuaian Pagu tadi, apakah ini perlu diadakan perubahan APBDes dan kapan ini disampaikannya? Ya, terkait dengan ada perubahan Pagu, tentu mau gak mau harus dilakukan proses penyesuaian. Jadi ada perubahan APBDes pertama, APBDes sendiri ya, yang pertama. Yang kedua, peraturan bupatinya sendiri harus dirubah. Ya, karena kan beda kan. Kemarin di kita dana alokasi yang terkait dengan alokasi ininya, alokasi dasar kan asalnya 662 juta 806.000 menjadi 651.999.000. Kan ada perubahan, sehingga keseluruhan dana desa nanti itu berubah tadi. Sehingga ada perubahan itu harus dituangkan di dalam peraturan bupati. Jadi harus tanda tangan bupati lagi. Ya, satu. Yang kedua, peraturan bupati ini menjadi dasar perubahan APBDes. Jadi sebetulnya berjenjang ya. Peraturan bupati dirubah, kemudian APBDes juga dirubah. Nah, tentu ini tidak serta-merta harus disampaikan di awal. Jadi silahkan eksekusi aja dulu. Yang penting desa punya daftar yang sudah disepakati dengan pihak-pihak terkait di desa. Tadi prosesnya harus betul-betul akuntabel. Karena kalau kita perhatikan kondisi yang kita perhatikan di media sosial maupun di media mainstream, itu kan kita melihat ada berbagai hal yang mungkin tidak kita kehendaki. Ada orang yang merasa berhak tapi tidak menerima. Ada juga yang sebaliknya. Nah, untuk meminimalisir kondisi itu, tentu pastikan proses untuk pendataan ini betul-betul dilakukan dengan cermat, dengan baik, dan melibatkan stakeholder yang lain. Tentu RT, RW,
kemudian juga para di desa itu namanya kepala dusun, ya, kemudian juga kepala desa, aparat desa, dan juga BPD. Jadi mereka harus musyawarah untuk memastikan datanya betul-betul valid. Dan jangan lupa, karena bukan kekisruhan ya, saya lebih senang menyebutnya sebagai ketidaksinkronan ya dengan sasaran ini adalah karena ada dua data yang berbeda, ya. Maka data yang ada sekarang dari dinas sosial itu, DTKS itu harus dijadikan dioverlaykan. Jangan sampai tadi ada yang kelewat atau mungkin bahkan ada yang double. Itu pertama. Nah, kalau itu dilakukan, maka proses pertanggungjawabannya saya yakin dan ketepatan sasarannya akan bisa tercapai. Nah, terkait dengan penyampaian ke kita itu nanti saja. Ya, kan idealnya kalau aturan normal, sampaikan dulu dokumennya, baru cair dananya sesuai dengan PMK 205. Sekarang nanti dokumen mengenai APBD, termasuk peraturan bupati perubahan itu nanti saja pada saat pencairan dana desa tahap ketiga. Jadi menurut saya, menurut kami cukup ruang sebetulnya untuk kepala desa, kemudian juga bupati dan perangkatnya untuk mempersiapkan dokumen yang benar sesuai dengan aturan untuk melengkapi persyaratan dana desa ini. Cukup ruang dan waktu menurut saya. Baik, lantas kemudian karena ini diberi kelonggaran, pertanggungjawabannya di belakang, apabila nanti ditemukan ada data penerima bantuan yang double, menerima bantuan, itu seperti apa? Ya, tapi misalnya nanti, dalam konteksnya anggarannya masih cukup sebenarnya, nggak menghabiskan dari alokasi untuk ya begini, tahap 3 ini adalah tahap penentuan. Jadi artinya apa? Kalau Anda berbagi penyelewengan, ya tentu nanti itu ranah hukumnya bukan bagian kami. Tapi kalau memang secara ketentuan tidak mengikuti ketentuan yang ada di PMK 40, kemudian juga mungkin dari jumlah dananya juga, nanti ada konfirmasi terakhir kan, berapa total yang dia salurkan, kemudian jadi sisanya berapa, nanti akan dihitung secara cermat mempertimbangkan berbagai aspek di tahap ketiga. Bisa jadi tahap ketiga mereka tidak mencapai penuh karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dilakukan, tidak dicapai di tahap-tahap sebelumnya, tahap 1 dan tahap 2. Bahkan kalau kita perhatikan di PMK 40 itu ada sanksi sebetulnya. Bagi desa-desa yang memang tidak mengalokasikan dana itu, nanti bisa ada sanksi di tahun 2021. Jadi memang harus dialokasikan. Memang harus dialokasikan, seperti itu. Baik. Nah, untuk dana desa sendiri kan pengalokasiannya untuk BLT begitu ya. BLT. Untuk pencegahan COVID sendiri itu berbeda ya karena dari DAK ya Pak? Bukan, dana desa juga didorong. Tadi saya bilang di awal, dana desa itu kan sekarang dengan COVID ini didorong untuk 2 hal. Ya. Pertama untuk mengatasi wabahnya sendiri. Pertama untuk pembelian peralatan gitu ya, bisa jadi mungkin hand sanitizer, kemudian juga mungkin alat desinfektan, dan itu boleh dilakukan menggunakan dana desa. Termasuk pos jaga yang ada di desa-desa? Silahkan, bisa digunakan. Kalau itu memang itu bisa, itu sih tidak mungkin itu tidak hanya untuk COVID saja, ya kan? Contoh ada pos kamling, pos yang lain, pos yandu bahkan itu memang itu adalah dana desa. Secara prinsip begitu. Tapi kalau memang diperlukan, memang sekaligus juga untuk penanganan COVID itu dipersilahkan. Mungkin saya lihat di beberapa tempat ada satu kegiatan yang betul-betul dikelola dengan rapi oleh warga desa. Ada desa bebas desa bersih atau apa begitu. Itu dipersilahkan. Silakan menggunakan dana desa itu. Asal diperhatikan maksimal penggunaannya. Maksimal penggunaannya, akuntabilitasnya, termasuk pelaporannya, ya. Kemudian juga mungkin keterbukaannya juga. Karena dikhawatirkan kalau ini tidak transparan, apalagi mungkin kondisi masyarakat lagi kondisi COVID sekarang ini, ya tentu tensinya akan berbeda dibandingkan dengan kondisi normal. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu, makanya judul dialog kita ini adalah menekan. Karena tentu ada alat penekan yang lain. Mudah-mudahan ini juga salah satu yang bermakna untuk bisa meminimalisir dampak COVID-19. Oke, baik. Harapannya sendiri Pak? BLT bisa
dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat tentunya. Kemudian juga upaya-upaya lainnya dari Kemenkyu sendiri. Oh, kalau kita lihat upaya secara nasional, kalau kita kembali ke Perpu 1 2020 kemudian diturunkan ke Perpres 54 itu kan ada beberapa. Untuk penanganan COVID ini luar biasa, 405 triliun lebih untuk menangani ini. Karena ada 3 yang ditangani. Pertama, dampak kesehatannya. Ya, artinya untuk termasuk untuk membuat rumah sakit darurat segala macam seperti Wisma Atlet di Jakarta, kemudian di Pulau Galang dan lain-lain. Kemudian itu betul-betul yang menyangkut kesehatannya gitu ya, menjaga jangan sampai proses ini menyebar terus, kemudian juga yang sudah positif itu bisa sembuh dan lain, itu kan itu pertama, perhatian yang utama dan pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi mereka yang terdampak kayak tadi BLT, kemudian juga kartu prakerja dipercepat, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi perekonomian. Perekonomian terdampak, karena kan kita lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Betul. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa tidak bisa berproduksi karena faktor produksinya langka, apalagi kalau kontennya impor, ya kan, itu jadi terbatas, sehingga konsekuensi ini direspon oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan, tentu dari aspek perpajakan juga merespon, kemudian juga dari beberapa keringanan yang lain. Ya, termasuk kredit pemerintah juga itu kan sekarang dibebaskan. KUKM itu dibebaskan dari bunga dan dibebaskan cicilan juga. KUKM ya, baik itu KUR maupun juga non KUR, itu juga dibebaskan dari pembayaran bunga selama kalau tidak salah 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan ke depan. Iya, itu respon kebijakan pemerintah untuk bagaimana supaya ini tidak terus berlanjut. Tapi saya secara pribadi ingin juga menyampaikan ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah sudah berupaya maksimal dari aspek APBN sehingga bisa betul efektif menjaga jangan sampai terus menyebar. Tapi tentu yang sangat penting menurut saya di luar ini adalah bagaimana kesadaran semua kita. Karena ini akan sia-sia kalau tanpa kesadaran semua kita, sehingga kondisi pandemi ini tidak bisa cepat kita respon, dengan cepat kita selesaikan dan kita putus rantainya. Baik, terima kasih Pak Edi Mulyadi telah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, nantikan Bincang 56 selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya saya Ayulan dari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.